malam ini ditemani oleh Mbak Fani. Jadi mungkin malam ini Mbak Fani pengen mendengar, ini kita dapat cerita di Kaskus gitu. Nah, saya akan coba menceritakan ini ke Mbak Fani terkait tragedi kecelakaan di rel kereta. Gitu. Sebenarnya kisah ini udah sangat viral sih. Kalau aku lihat banyak juga youtuber yang sudah mencoba menceritakan segala macam gitu ya. Nah, ini coba malam ini saya mau bacakan cerita ini untuk Mbak Fani dan juga pemirsa semua. Kejadiannya itu ada beberapa tokoh di dalamnya sebenarnya ya. Di sini ada Mbak Nur ini adalah korban kecelakaannya. Terus ada Faris. Faris ini dia sebenarnya kayak orang yang iseng gitu ya, jahil bener. Nah, ada Eka itu temannya si Faris. Terus kemudian ada Gani, Mas Gani juga temannya si Faris sama Eka, teman kos. Gitu ya, nanti circle lah bahasanya anak sekarang gitu ya. Kita coba ini ya ceritanya. Yeah. Jadi pada siang itu semua warga melakukan aktivitasnya gitu ya, termasuk Mbak Nur. Gitu lah. Mbak Nur memarkirkan motornya untuk membeli bensin eceran. Sang pedagang bertanya, berapa Mbak? Mau berapa liter gitu. Mbak Nur pun menjawab, 1 liter aja Pak. Nah, kembaliannya nggak ada Mbak, ucap penjual, karena memang mungkin penjualnya nggak punya uang kecil ya gitu. Ya sudah, nanti gampang kalau kesini lagi, jawab si Mbak Nur. Gitu. Nah, terus kemudian Mbak Nur menyalakan motornya untuk melanjutkan perjalanan pulang. Terus tak lama kemudian ada kabar bahwa Mbak Nur mati ketabrak kereta api, gitu ya. Ketika mau menyeberang perlintasan rel kereta api, gitu. Pas pada saat kejadian itu emang ada saksi mata ya dari warga sekitar, gitu. Dia ketika mau nyebrang perlintasan rel yang nggak ada palang pintunya, sempat susah untuk melewati rel karena ban motornya susah diangkat karena terganjal besi relnya yang lebih tinggi. Sedangkan Mbak Nur memakai motor Vespa, kebayangkan jadi kalau dia pakai motor Vespa, terus pas ini besinya kan tinggi ya, jadi kayak yang kurang batu gitu kan ya. Jadi batunya ini, nah apalagi kalau di beberapa daerah ya, gitu. Kalau di Jabodetabek sih udah banyak palang pintu segala macam ya. Banyak, yang juga ada kan. Benar. Pada saat dia terganjal bannya itu nggak bisa naik gitu ya. Nah, terus kemudian ada kereta yang melaju. Nah itu kencang banget. Di sana nggak ada yang jaga di palang pintu, artinya ya kita harus hati-hati gitu ya. Kereta yang melaju dengan cepat menabrak dirinya hingga hancur tubuhnya. Karena posisi ketabraknya pas di tengah-tengah rel, itu bahkan ada yang melihat antara pinggang sampai ke bawah itu terbelah menjadi 2 gitu. Jadi Pisah gitu. Nah, sedangkan kedua kakinya putus. Itu kan serem banget ya. Semua bajunya robek dan sampai-sampai pembalut yang masih menempel di antara celana dalamnya gitu. Ini kata saksi mata ya, benar-benar mata. Itu bahkan sampai terpental gitu. Artinya memang itu serem banget sih. Terpotong jadi beberapa bagian. Gitu. Nah, banyak warga yang berkerumun datang untuk melihat kejadian itu. Tak terkecuali Faris. Baru tahu nih ada orang kecelakaan gitu. Nah, si Faris ini dia tinggal di dekat area kecelakaan tersebut, kurang lebih dua rumah dari sana. Penasaran siapa yang korban tewas ini. Sebenarnya rasa penasaran itu nggak hanya penasaran pada siapa yang tertabrak, tapi dia juga penasaran dengan darah segar dari jasad orang yang kecelakaan ketika diberi tetesan jeruk nipis. Nah ini permulaan jahilnya dia sih sebenarnya. Dia lihat darah seger gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat orang kecelakaan segala macam kan artinya ya kita nggak boleh dong begitu. Nah ini si Faris ini dia penasaran kira-kira ada reaksi apa kalau aku kasih tetesan jeruk nipis di darahnya. Gitu. Nah terus kemudian setelah dia kasih tetesan jeruk nipis, dia cerita sama teman kosnya, namanya si Eka. Nah ini kurang lebih percakapannya seperti ini. Eka, tadi aku kasih tetesan jeruk nipis sama yang kecelakaan tadi sambil senyum-senyum gitu kayak gue kasih nih tetesan jeruk nipis gitu. Gue pengen lihat nih reaksinya kayak apa gitu kan. Terus kemudian si Eka ngejawab, kaget juga kan si Eka, kok berani banget sih Riz kamu gitu. Nah nanti kalau ada apa-apa gimana gitu sebenarnya. Terus si Faris ya dengan santainya jawab, ya paling setan, nggak mungkin bisa bunuh juga kan gitu. Jadi kayak dia terlalu menganggap remeh dan maksudnya kayak itu kan nggak boleh juga kan gitu. Si Eka pun jawab lagi nih, itu
bisa sampai lama loh kamu digangguin sama arwahnya gitu ya gitu. Karena kan ini memang masih kayak kepercayaan zaman dulu ya, maksudnya kayak dan cerita ini pun juga kalau nggak salah juga udah dari tahun 90-an gitu ya. Nah terus si Faris pun masih kayak nyepele aja, dibilang kayak ya nanti kita buktikan aja lah setelah dari kejadian itu gitu loh. Itu kan siangnya ya, siang malam. Nah terus sampai jam 10 malam, sini jam 10:30-11 malam gitu ya, ketika dia habis pulang dari pekerjaan dia langsung masuk ke kamarnya, ya kegiatan biasa lah gitu ya, dan di kamarnya langsung terhirup bau amis. Nah ini mulai agak sebenarnya agak ini deg-degan juga nih. Yang rasa gitu. Benar. Nah ini bau amis ini dia masih nggak kepikiran kalau ini bau apa. Nah jadi dia itu kayak masih kepikiran kayak ini mungkin ada bangkai tikus kali gitu ya, bangkai tikus. Gitu. Nah, walaupun kayak itu nggak mungkin juga karena kayak nggak ada tikus juga di sini gitu. Nah dia mulai nyari nih gitu ya, asal dari bau tersebut. Selama beberapa jam tidak ditemukan bau tersebut gitu. Terus kemudian dia membuka pintu kamar dengan harapan baunya itu bisa hilang gitu. Dia duduk di kamar sambil nunggu kayak baunya hilang. Kemudian tiba-tiba pintu yang dibuka tadi itu nutup. Jeder! Oh, jadi itu kayak yang di film-film gitu ya? Iya, itu kejadian gitu. Nah itu kayak kaget juga si Farisnya kan gitu. Maksudnya kayak hal ini sangat nggak mungkin gitu loh jika bukan orang yang sengaja menutupnya. Karena kayak itu kayak dibanting gitu loh pintunya. Nggak Kayak kalau marah gitu. iya, kalau angin kan kayak nyek gitu ya. Nah ini kayak wah gitu, kenceng banget gitu. Karena tepat di depan kos hanya ada lorong sekitar 20 meter dan di depan pintu tepat hanya ada tembok yang jarak 1 meter. Jadi kayak kalau aku bayangin sih kosnya itu kayak lorong gitu aja, tapi kamarnya nggak adep-adepan sih, jejer gitu. Itu kalau dari cerita ini. Iya. Gimana caranya ada angin gitu. Ini juga aneh gitu. Dia juga bingung ya. Bingung. Terus ini Faris langsung berdiri dan penasaran siapa yang menutup pintu dengan kencang gitu. Maksudnya kayak terus dia apa jangan-jangan teman kos gue yang usil ya gitu. Nah terus kemudian dia jalan di lorong kos, ternyata kayak sunyi gitu ya, dan dia pun nyamperin ke kamarnya si Eka yang kebetulan sebelahan dengan dirinya gitu. Jadi kamarnya dia, terus sebelahnya ini adalah kamarnya si Eka. Nah ini dia ada percakapan lagi nih tentang Faris sama Eka gitu. Kak, tadi siapa yang nutup pintu kamarku ya? Si Eka jawab, nggak tahu, lagian siapa juga yang keluar kos. Di sini cuma ada kita aja gitu. Mas Gani sama Toto juga nggak di kos gitu. Jadi kayak ternyata teman-teman kos ini pada keluar dan hanya si Eka sama si Faris berdua gitu. Karena yang tadi ada keluar. Nah, artinya kan kalau nggak Eka ya siapa lagi gitu. Ternyata Eka pun enggak gitu. Terus kemudian gini, Faris mulai ngecek nih siapa yang iseng dengannya. Dia melihat 2 kamar sebelahnya yang terkunci gembok, artinya ya emang nggak ada orangnya gitu. Gemboknya dari luar gitu. Terus kemudian di kos Faris hanya ada 5 kamar. Yang kebetulan Faris di kamar nomor 2. Di lorong ada pintu utama untuk akses keluar. Sedangkan setelah kamar kelima sudah mentok hanya tembok atau jalan buntu. Ya, jadi dia bener lorong depannya dia itu gitu. Nah terus si Faris bilang, iya kok sepi ya? Faris bilang nggak mungkin juga kalau angin kan, dia bilang gitu. Si Eka jawab, Riz, mungkin aja korban kecelakaan tadi siang yang kamu kasih jeruk nipis. Faris langsung pucet dia dengar itu. Iya. Dia shock juga gitu. Dia terdiam terus mulai meninggalkan depan kamarnya si Eka sambil dia jalan masuk ke kamarnya si Faris gitu. Dia mulai mematikan lampu kamarnya dan rebahan di kasur. Pas dia nengok di sebelah kiri gitu ya. Itu seketika langsung sosok korban kecelakaan itu muncul sedang duduk di kursi samping. Dan lebih parahnya lagi gitu ya, ternyata sosok tersebut ini dia merintih kesakitan, perih, jadi kayak
karena efek dikasih jeruk Jeruk nipis. nipis Iya. itu. Kita bayangin aja kalau Iya. kita luka aja kena Jeruk. kayak yang begitu kan Oh, perih banget kan iya. kalau lagi masak atau apalah gitu. Nah, si sosok ini juga nangis, sesekali nangis. Serem banget ya. Iya. Nah, Faris yang mendengar suara wanita itu mulai melihat di mana suara tersebut berasal gitu ya. Pas dia nengok, dia langsung berhadapan langsung dengan penampakan tersebut. Dan sosok wanita korban kecelakaan itu yang tadi menunduk, menangis, gitu ya, merintih, kesakitan, mulai melihat ke arah Faris pelan-pelan. Kebayang serunya Iya. gimana. Si Faris langsung kaget lihat sosok wanita itu. Ini aku bayangin aja merinding banget ya. Maksudnya kayak Ngeri banget, tiba-tiba iya. kita ngeliat itu gitu ya. Faris dia terus langsung shock gitu ya. Dengan kagetnya dia nggak tahu harus bagaimana gitu Dia ya. cuma diem berarti gitu. Ya dia diem aja terus sambil Diem, dia gemeteran ngeliatin gitu. gitu. Nah ini ada di Faris yang kaget langsung teriak nih. Dia sebenarnya berusaha teriak nih, tapi teriakannya nggak didengar oleh teman kos sampingnya. Dan Oh, dia berarti kayak apa? Kata kayak orang. kayak orang ngigo gitu nggak? Iya. Iya kan? Atau ketindihan. Oh iya, ketindihan. Nah, Ketindihan. jadi kayak kita sadar tapi kayak susah gerak, ngomong juga nggak keluar gitu. Dia merasakan susah untuk bangun dan lari keluar kamar. Gitu. Dia hanya membalikkan badannya dengan tidur ke samping berharap sosoknya hilang. Jadi kayak balik badan. Iya, balik badan. Saya kayak mudah-mudahan tadi kayak hanya mimpi atau apa, dia hilang gitu ya. Ini beberapa menit kemudian Faris mulai penasaran nih, udah hilang belum ya sosok tersebut gitu ya. Wanita korban kecelakaan yang telah diberikan perasaan jeruk nipis oleh dirinya, ternyata dia masih ada sosok di situ. Jadi dia melihat sosok itu bukannya hilang, tapi sosok itu berdiri di samping kasur. Coba, itu gila kan gitu ya. Deg-degan banget itu jadi Faris. Hingga kemudian saking takutnya Faris pingsan. Tak tahu yang terjadi sebelumnya. Sosok yang menampakkan gitu ya, Faris merupakan penampakan selamat datang kepada dirinya yang telah usil memberikan perasaan jeruk nipis kepadanya. Jadi ini kayak ya si pencerita ini menceritakan bahwa ini adalah awal mula si Mbak Nur ini mendatangi si Faris. Openingnya Iya. dari Mbak Nur ya. Tapi Fanny jadi takut Pak. Namanya benar merhatiin. Merhatiin. Lampunya. Nggak merhatiin. Nggak, dari cerita gue tahu. Masuk. Iya, masuk. Ya apa, jadi kayak kamu kalau Iya, takut bayangin nggak. banget. Keesokan harinya si Eka ini bermaksud membangun Faris gitu untuk berangkat kerja. Iya. Tapi dia tertidur dan nggak mendengar ketukan pintu dari Eka. Dia pikir mungkin si Faris ini masuk siang. Jadi Eka udah coba bangunin, jadi kayak Tapi memang nggak ada bangun respon gitu. ya, nggak ada respon. Jadi mungkin Eka kayak mungkin shift siang kali gitu. Iya. Sorenya Eka mendapati pintu kamar Faris yang masih terkunci. Jadi selama seharian ini Faris nggak keluar kamar gitu. Nah karena Ada pagi tanda-tanda ya. Eka udah ngetok, sore Eka pulang pintunya masih terkunci gitu. Si Ekanya kayak khawatir dengan Faris, kata terjadi apa-apa gitu ya. Salah satu tetangga kos yang kebetulan masih di kamarnya, hingga akhirnya Eka menghubungi penjaga kos. Kemudian mempertanyakan kondisi Faris yang tidak bangun sejak tadi pagi. Eka nanya ke Mas Gani. Mas Gani juga tetangganya si Faris ya. Mas Gani, Faris dari tadi nggak keluar ya? Gitu. Nah, si Gani pun jawab, wah, aku pikir malah dia keluar nggak di kosan Mas gitu, karena nggak kelihatan gitu. Terus kemudian si Eka mulai bercerita tentang kejadian tadi malam. Jadi si Eka menceritakan ke Gani bahwa ada kayak hal aneh yang dialami semalam, kayak pintu kebanting segala macem gitu-gitu ya. Si penjaga kosnya yang ini datang nih gitu. Ini kayaknya kita congkel aja kali pintunya ya, karena takut terjadi apa-apa Biar gitu. kebuka kan. Iya, gitu. Kemudian setelah pintu terbuka, Faris ditemukan dalam keadaan tertidur di belakang pintu. Eka dan kawan-kawan mencoba membangunkan,
Terus kemudian mengetahui apa yang terjadi karena tidak biasanya dia sampai tertidur lama. Setelah beberapa jam kemudian dia bangun, dia masih terdiam, ditanya pun masih diam. Bapak kos berpikir mungkin baru bangun, dia belum sepenuhnya sadar, gitu ya. Karena dia pikir mungkin Faris sakit, walaupun dia mendapati Faris yang tertidur di belakang pintu kamar kosnya. Tak lama kemudian bapak kosnya dan Mas Gani mulai meninggalkan Faris dan menitipkan ke Mas Eka. Mas Eka, saya balik dulu ya, tolong dijaga Mas Faris karena sakit, takut kenapa-napa gitu. Ya sudah, aku tinggal ya. Bapak kosnya bilang ke Mas Eka seperti itu. Nah, kali aja Faris sakit gitu kan, Mas Gani. Eka segera mendekati Faris dan menanyakan apa yang terjadi pada dirinya. Bilang nih, apa Riz yang terjadi? Kenapa? Kok kamu bisa begini gitu? Ini udah sore loh, gitu. Kamu seharian nggak keluar kosan. Nah, si Eka, si Faris pun kaget. Hah? Apa? Udah sore gitu. Panik si Faris gitu. Dia nggak sadar berarti gitu. Nggak sadar, dia benar-benar kayak seharian tertidur di dalam kosannya gitu. Mungkin efek pingsan, kan dia sempat pingsan juga kan. Ternyata aku takut ketika menjelang malam gitu, karena dia takut sosok wanita yang tadi itu muncul lagi karena udah mulai malam kan gitu. Takut diganggu lagi. Iya. Faris pun mulai bercerita tentang apa yang dialami oleh dirinya. Dari mulai pintu kamar yang menutup dan bau amis yang berada di dalam kamarnya, serta sosok korban kecelakaan yang menampakkan kepadanya. Semua ini karena ulahmu sendiri, Riz, kata si Eka. Bener ya, karena kan si Eka kan udah wanti-wanti kayak, kamu nanti kalau ini gimana? Nah, dia kan kayak ini kan. Ini gitu. yang kayak nantang. Dia terdiam dan Faris mulai bercerita tentang apa yang dialaminya. Ternyata selain dia didatangi dalam dunia nyata, pada saat dia tertidur, wanita itu juga datang di dalam mimpinya. Jadi kayak terornya ini kayak Bangetan banget. banget. Jadi kayak bangun, lo lihat dia, tidur pun lihat lagi gitu. Ternyata sosok wanita itu datang di dalam mimpinya si Faris. Wanita itu berkata kepada Faris dengan penuh dendam. Dia bilang, aku akan mendatangimu setiap malam. Itu suaranya sih. Bayang jadi Faris ini. Ya, gitu. Takut. Semoga semua itu hanya bunga tidur, Riz, gitu, kata si Eka ya. Karena si Eka ini orangnya wise banget lah, bijak banget ya. Mungkin juga karena terbawa ketakutanmu tadi malam gitu. Jadi kayak dia mencoba menenangkan si Faris sih gitu. Tak terasa hari sudah menjelang malam, ketakutan Faris semakin menjadi, apalagi kalau ingat kata-kata dari sosok penampakan wanita itu. Yang pasti mimpi. Dia pun memohon kepada Eka untuk menemani dirinya. Sesungguhnya Faris ingin sekali membicarakan tentang perbuatannya yang memberikan jeruk nipis kepada korban kecelakaan kereta api itu, tapi karena dia takut dengan perbuatannya, maka selalu diurungkannya untuk berbicara perihal tersebut. Ini kayak mengakui perbuatannya ke masyarakat ya gitu. Faris pun berpindah memohon untuk tidur bersama Eka malam itu. Eka pun mengiyakan ya, karena kasihan melihat kondisi Faris yang udah kayak ketakutan banget sih gitu ya. Eka menyuruh untuk mandi dan segera ke warung untuk makan. Faris pun langsung bergegas makan di warung dan juga memandi. Perasaan Faris campur aduk ketika di warung dia mendengar bahwa sosok yang meninggal kecelakaan kemarin gentayangan. Makin jadi dong takutnya. Orang yang melewati perlintasan rel yang kebetulan terjadi kecelakaan yang dialami oleh wanita itu, banyak yang kayak melihat apa penampakan wanita tersebut, sosoknya di sana gitu. Setelah pulang, Faris mulai menceritakan perihal apa yang terjadi dengan sosok wanita korban kecelakaan kepada si Eka. Eka mencoba menenangkan diri dengan kabar dari warga agar setidaknya malam itu tidak membuat dirinya takut terbayang dengan kejadian malam kemarin. Mimpi itu membuktikannya. Eka ada keperluan untuk pergi. Dia memastikan kepada Faris untuk pulang tidak terlalu malam. Faris pun mengiyakan. Jadi si Faris ini udah memohon-mohon pada si Eka buat nginep
di kamarnya gitu karena mau tidur bareng. Ternyata si Eka ini ada acara gitu. Jadi kayak cuman dia udah bilang sama Faris kayak aku nggak akan pulang malam Riz gitu. Paling jam 10 lah maksimal gitu. Iya. Riz aku pergi dulu ya sebentar paling jam 10 udah pulang kok kata si Eka. Si Faris jawab ya sudah aku tunggu ya gitu. Udah dengerin lagu aja tuh gitu kata Eka dengan menunjukkan radio ya zaman dulu kayak masih pakai radio gitu ya. Tidak lama setelah Eka pergi meninggalkan kosnya, lampu kos mati. Faris sedikit panik dengan kejadian tersebut. Dia pun mencoba mencari teman di samping kosnya, kali aja di kamar ada orang gitu. Ternyata semua pintu digembok dari luar. Jadi bayangin dia di kosan sendirian, terus lampunya mati, dan dia kan udah kayak trauma atas kejadian kemarin. Dia berharap tidur di kamar Eka supaya ada teman. Dan ternyata kayak malam ini dia baru sadar semua orang yang ada di kosnya itu pergi. Dan dia tinggal sendirian. Gitu. Serem banget ya. Terus kemudian dia mencoba menenangkan diri untuk tiduran di kamar kosnya. Dia baru ingat kalau dia seharian tuh tidur. Jadi artinya dia nggak mungkin bisa tidur cepat gitu ya. Setelah lama menunggu Eka datang, terdengar bunyi ketukan pintu dari depan kosnya. Bayangin dong. Iya. Pintu diketuk sedangkan dia tahu nggak ada orang gitu. Cuma dia sendiri. Dia sendiri gitu ya. Nah dia sangat senang sekali kalau Eka sudah pulang. Dia langsung berdiri, berlari menuju keluar untuk membuka pintu depan kosnya. Pada saat dibuka pintunya, ternyata nggak ada orang di depan. Dia ngira tadi ketokannya dari si Eka. Bayangin dia di kamar sendirian gitu ya. Dia udah senang ternyata nggak ada orang sama sekali. Lah, kok nggak ada orang? Dalam hati ya Faris ketakutan menjadi makin gila lagi gitu ya. Nambah takutnya. Iya, apalagi di kosnya nggak ada lilin gitu yang membuat dirinya susah untuk melihat karena matinya listrik ya. Dia segera masuk dengan langkah hati-hati karena gelap di lorong depan kosnya. Tapi setelah beberapa langkah kemudian, suara pintunya lagi tuh kayak kebuka. Dia langsung teringat kalau kejadian ini mirip kejadian kemarin. Suara tiba-tiba pintu buka, tutup gitu. Dan pasti kayak terus kemudian kayak dengan pasrah dia langsung teringat sebelum melihat sosok wanita itu, dia masuk dengan keadaan pintu kamar masih dibuka, dia duduk jongkok di pojokan terus sambil dia melihat pintu kamar kosnya. Faris kayak udah siap-siap, udah ini gue pasrah lah, gue udah gak tahu harus gimana. Dia duduk menunggu si cewek ini datang gitu ya. Singkat cerita jam 10 malam gitu ya, Eka pun pulang. Dia khawatir dengan keadaan Faris sendirian di kamar. Apalagi padamnya listrik pasti membuat dirinya semakin ketakutan. Eka mulai masuk dengan menyalakan korek api kayu yang dimilikinya. Alangkah kagetnya Eka melihat Faris yang sedang menggigil, terus ketakutan sedang duduk jongkok di pojok. Tuh bayangin coy, gila, dia sendirian. Tuh bisa stres tuh kalau misalnya begitu. Karena ya ulahnya sendiri kan. Ini kayak serem banget sih gitu. Setelah Eka melihat kondisi Faris yang sedang berjongkok, menggigil ketakutan di sudut kamar gitu ya, menghadap ke pintu kamar kosnya, langsung dia menghampiri dan menanyakan perihal kejadian yang sebelumnya sampai bisa dirinya sangat shock. Gitu. Ini percakapannya kurang lebih seperti ini. Riz, kamu kenapa? Hei, Riz. Faris hanya diam, jongkok, terus di sudut kamar kosnya yang gelap karena padamnya lampu. Eka pun melangkah mendekati Faris sambil menerangi sekitar kamar dari korek api kayunya. Kamu kenapa, Riz? Kamu kenapa? Farisnya dia nggak jawab, dia hanya kayak menggigil ketakutan. Ya. Terus kayak bayangannya tuh kayak masih nggak connect gitu. Dipanggil sama si Eka itu nggak respon gitu. Eka segera lari. Dia ke depan meminta pertolongan karena melihat kondisi Faris yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Ketika dihantui sosok kemarin, ini lebih parah sih gitu. Dia tampak lebih shock dan tertekan daripada kejadian kemarin. Sementara perbuatannya masih disembunyikan oleh Faris dan Eka. Tentu saja karena mereka takut jika para warga sekitar, khususnya keluarga korban, marah dengan perbuatan Faris jika mengetahui perbuatannya. Tentunya hal ini membuat dirinya semakin
tertekan oleh perbuatannya sendiri. Di samping lagi juga dia kan kayak orang kos gitu, artinya pendatang. Jadi kan bahaya juga untuk posisi dirinya gitu. Beberapa tetangga mulai datang untuk melihat kejadian yang dialami oleh Faris. Sementara lampu masih padam, Faris mulai tenang ketika para tetangga datang menemui dirinya. Dia sudah mau berbicara tentang apa yang dialami oleh dirinya. Nah, percakapannya kurang lebih seperti ini sih. Ada kejadian apa Mas Faris gitu. Sementara para tetangga lain memberi minum untuk menenangkan dirinya. Lampu pun udah menyala tuh ya gitu. Sosok itu muncul tepat di depan pintu kamar kos, ucap kata Faris sambil kayak Si ketakutan. terbata-bata ya. Terus kemudian dia berdiri menatapku dan tajam marah seperti dendam gitu. Emang sosok apa Mas? Tetangganya kan pada nanya ya kan. Faris hanya diam, dia hanya menunduk. Kemudian Eka pun yang menjawab perihal kejadian yang dialami Faris sebelumnya. Gini Pak, jadi Faris itu melihat sosok korban kecelakaan kereta api yang kemarin Pak gitu. Para tetangga mulai berbicara dengan sebelahnya masing-masing kayak berbisik-bisik ya. Ya Faris, yang kemarin itu Mbak Nur gitu. Iya gitu jawab si Mas Eka. Kenapa aku bisa menghampiri kamu gitu? Emang ada hubungan apa gitu? Orang makanya nggak tahu kan. Eka dan Faris pun terdiam, seakan belum mau menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh si Faris. Banyak membaca doa saja agar tidak terjadi lagi, kata para warga. Segera kayak karena udah aman kan, kondusif, jadi warga udah pada ini meninggalkan ini. Eka pun mencoba berbicara dengan Faris tentang apa yang dialaminya. Emang kenapa Riz? Suara tangis rintihan itu muncul lagi. Aku takut, terus aku jongkok di kamar dengan menghadap pintu. Karena aku yakin dia akan muncul. Ternyata benar gitu, dia muncul berjalan dan akhirnya menghadap diriku. Wajahnya seperti marah dan bersyukur banget kamu datang Kak. Riz, kamu kan sudah bilang kalaupun arwahnya menghantui, tidak mungkin bisa membunuh kan? Si Faris, iya. Tapi penampakan itu kayak, cap Faris kayak terbata-bata gitu. Ah, sudahlah Riz. Sementara malam semakin larut, Eka yang menemani Faris tertidur. Sementara Faris masih melek karena seharian tidur. Terus ditambah lagi masih shock dan takut dengan kejadian tadi. Dia tidak mau mengganggu, membangunkan Eka karena mungkin Eka kecapean karena kegiatannya dia juga gitu kan. Dia masih teringat saja kata-kata aku akan mendatangimu. Jadi kayak masih terngiang-ngiang terus sama si Farisnya gitu. Sementara waktu sudah menunjukkan jam 1 malam, tentunya hal tersebut membuat dirinya semakin ketakutan. Karena Eka sudah tertidur, sedangkan dia masih terjaga malam itu, hal tersebut membuat dirinya ingin kencing nih, gitu, ingin pipis ya kan. Dia pun kayak mencoba memberanikan diri ke kamar mandi. Dia berpikir munculnya sosok makhluk yang dia kasih jeruk nipis itu biasanya diawali dengan bau amis atau suara rintihan tangis. Aduh, jadi pengen kencing nih si Faris gitu. Nggak mungkin juga kan dia muncul lagi karena tadi sudah muncul. Dan kalaupun dia muncul mengganggu, tidak mungkin membuat dirinya mati. Dalam hati kayak dia pengen nguatin dirinya. Nggak mungkin lah gue kalah sama ini gitu. Jadi gitu. Jalan ke kamar mandi di belakang kosnya gitu. Kalau setiap mau menyalakan kamar mandi harus pakai sapu dulu lampu neonnya. Jadi kayak lampu neonnya kayak tahu kan zaman dulu ya harus kalau kita pakai sapu gitu ya inilah maunya biar nyala iya, gitu deh ya. benar harus di usap dulu pakai sapu ya itu biar nyala gitu, harus posisi digesek dengan gagang sapu lah gitu ya. Setelah dia masuk kamar mandi, dia mengurungkan untuk menyalakan kamar mandinya karena takut berlama-lama di kamar mandi. Nantinya ketika muncul sosok makhluk penampakan korban yang diberi air jeruk nipis olehnya. Beberapa saat kemudian ini kayak terdengar suara motor datang dari luar dan berhenti di depan kosnya. Suara Vespa kan kayak gitu kayak iya Vespa zaman dulu kan, jadi kayak suaranya begitu. Nah itu terdengar terus kayak dia kaget, suara itu seperti kayak dia pun masuk ke kamar mandi. Dalam hati Faris mendengar suara motor itu seperti suara Vespa yang dikendarai oleh Mbak Nur, korban kecelakaan kereta api yang ditetesi jeruk nipis olehnya. Sementara dia tidak mengunci pintu kamar mandi kosnya karena dia berpikir
sudah malam dan nggak mungkin juga ada yang mau ke kamar mandi. Tapi pintu kamar mandi itu menutup perlahan. Jadi bayanginnya kayak di kamar mandi, lampunya nggak dinyalain, pintu kamar mandinya menutup sendiri perlahan-lahan. Kejadian tersebut seakan memancing Faris untuk terkunci di dalam kamar mandi. Faris pun nggak sadar kalau kayak pintunya tuh pelan-pelan nutup gitu. Iya. Kamar mandi itu menutup dan engsel pintunya mengunci sendiri. Kayak dalam gelap kamar mandi itu Faris mengayuhkan gayung di dalam bak mandinya. Dia merasa tersangkut sesuatu. Coba itu tersangkut. Jadi pas dia ngambil kayak nyangkut gayungnya. Iya, jadi kayak ya tiba-tiba kayak ada apa gitu di kamar mandi. Megang atau apa gitu ya. Makanya nggak bener tuh. Jadi kayak setelah mencoba menarik gayung itu, di gayungnya ada tangan yang memegangnya. Nah ya, Fanny di kamar mandi terus ngambil itu gelap-gelap. Ini apa nih nyangkut-nyangkut, pas ditarik ternyata kayak tangan gitu. Nah terus dia nampak kaget, apalagi sosok itu muncul perlahan dari bak kamar mandi, dari mulai rambut muncul kepala dari sosok wanita korban kecelakaan itu. Saking kagetnya, Faris berbalik arah hendak lari menuju keluar. Tapi apa yang terjadi coba? Nggak bisa buka pintu. Nah itu dia, kamar mandinya kan ketutup ya kan. Dia lari terus nabrak dong gitu. Kepala dia sampai keluar darah gitu. Bentur ya? Iya. Jadi nah ini terus menurut Eka di sini ada sebuah keanehan yang terjadi gitu ya. Kepala yang luka terbentur itu sampai-sampai menimbulkan rasa perih yang di setiap malamnya hampir mirip seperti dikasih perasan jeruk nipis. Jadi kayak lukanya itu di kepala itu kayak perih banget, jadi kayak luka kasih jeruk nipis. Jadi kayak dia yang rasain juga. Iya, dia kayak mungkin gitu ya gitu. Karena kepanikan Faris ketika melihat sosok penampakan korban kecelakaan kereta itu di kamar mandi, terus dia salah dalam membuka pintu yang seharusnya dibuka dari luar, dia menarik ke dalam, baru setelah badannya lemas dan menubrukkan ke pintu, dia sadar kalau dia panik saat membuka pintunya gitu. Dia langsung berlari menuju ke kamar, dia sangat shock dengan kejadian tersebut dan segera mendekati Eka yang sedang tertidur. Bagi dia, malam kedua yang sangat panjang dan menakutkan baginya. Dia bayangin aja, jadi kayak malam kedua itu dia 2 kali loh ya mengalami dari kayak. Itu tiap hari ya? Iya, baru malam kedua kan. Malam kedua ini kan kayak dia 2 kali dong. 2 kali. Yang pada saat ditinggal sama si Eka keluar, pas si Eka udah pulang, terus kemudian dia ke kamar mandi ini gitu. Terus Eka juga kaget nih. Nah, Eka mendapati Faris sedang tidur dan melihat kening sampai samping kanan Faris yang terlihat darah yang sudah mengering. Eka pun membangunkan dirinya untuk bekerja. Riz bangun, ucap Eka sambil melihat kepala Faris yang masih terluka karena benturan itu. Sudah pagi Riz, mau kerja nggak? Tanya Eka. Kenapa kepalamu Riz? Gitu. Aku tadi malam, udah sana mandi dulu, aku belikan minum. Eka mulai berpikir dengan keadaan Faris karena teror yang dijumpai Faris itu setiap malam menjumpai dirinya pun tidak bisa membiarkan hal ini terus menerus. Dia memutuskan untuk mencari tahu bagaimana caranya untuk menghadapi teror ini. Jadi si Eka udah ini kayaknya harus kita cari solusi nih gitu. Jadi kayak mikirin gitu. Ya, iya. Oke. Aku berangkat kerja dulu ya Riz gitu. Kamu nggak kerja gitu. Aku berangkat siang Kak gitu. Eka mulai mencari jalan keluar tentang apa yang dialami oleh Faris. Dia memutuskan untuk memberitahu kejadian sebenarnya yang dilakukan dan dialami oleh Faris ke teman kerjanya. Jadi kayak namanya si Tio. Eka cerita sama Tio bahwa Tio, Faris ngalamin kejadian aneh gitu. Setelah netesin jeruk nipis ke korban kecelakaan kemarin itu gitu. Hah? Yang benar gitu. Si Tio ya responnya gitu, terus kemudian kayak, kamu tahu nggak gimana caranya untuk mengatasi masalah ini? Kali aja ada orang pintar gitu yang bisa menangkal kejadian yang dialami oleh Faris gitu. Kasian. Si Eka ini baik sih gitu.
Tio, Mau minta tolong sama Tio iya ya. benar. Tio sejenak kayak terdiam mendengar cerita si Eka yang dialami oleh Faris. Yuk gimana yuk, malah diem aja sih gitu. Jadi kayak, tolong masalah ini jangan diceritakan sama orang lain dulu ya yuk gitu ya. Tahu sendiri kan, kita bukan orang sini gitu. Ini si Eka ini juga takut juga. Tetangga desaku ada orang pinter yang mungkin bisa membantu gitu, jawab Tio kan. Baiklah, nanti habis pulang kerja gimana? Kalau langsung kita temui, kata si Eka. Eka pun langsung bersama Tio, terus dia kayak cari jalan keluar tentang apa yang dialami, dia kayak diskusi itulah gitu ya. Karena Eka bersama Tio untuk menunggu orang pintar tersebut, hingga akhirnya membuat Eka terpaksa pulang agak malam di rumah Tio. Karena pada tahun itu belum ada handphone, Eka tidak bisa mengabari Faris untuk pulang malam di rumah Tio. Jadi ya masih terbatas komunikasinya zaman dulu ya gitu ya. Nanti Faris sendirian lagi gitu. Iya, nah di tempat lain Faris sudah pulang dari kerjanya karena berangkat shift siang tentunya. Jadi pulangnya Faris juga malam sih gitu. Dia pulang jam 10 malam. Ketika dia pulang, menyalakan lampu kamar Eka, klik gitu karena dia masih di kamar Eka kan gitu. Dia mendapat sosok penampakan yang menyerupai Eka yang sedang duduk di dalam kamarnya. Jadi Eka ini di dalam kamar, terus kemudian dia duduk gitu. Si Farisnya pun juga kaget. Kak, kok tumben gelap-gelapan di kamar? Oh, jadi Faris lihat itu tuh Eka. Eka duduk di kamar gitu. Terus sosok tersebut yang menyerupai ini ya, hanya menoleh ke arah Faris gitu. Ya udah, aku mandi dulu ya. Nah, Faris belum tahu bahwa yang diajak ngobrol itu adalah si sosok ini itu kayak dia nanya juga ke si Faris. Riz, gimana sih ceritanya? Kok kamu bisa sampai melakukan begitu gitu ya? Melakukan begitu ini kayak ngasih jeruk nipis ini gitu kan. Bukannya kamu sudah tahu kak, bisa aku kasih. Lihat terus di sana, dia pengen lihat dikasih jeruk nipis itu di mana gitu ya kayak. Terus dia kayak, hah? Malam-malam gini kak, gitu kata Faris tetap bingung dengan ucapan Eka. Sosok itu hanya kayak gini aja menganggukkan kepalanya, nggak banyak ngomong gitu ya, kepala tanda mengiyakan. Terus kemudian kayak masih bingung dengan keadaan Eka yang sedikit berubah, tapi dia belum tahu kalau sosok yang sebenarnya Eka adalah makhluk penampakan yang menyerupai. Dan lo tau nggak, ini diajak kemana si Faris ini sama si Eka palsu. Ya. Kemudian sosok yang menyerupai itu berdiri seakan mengajak Faris keluar dari kos untuk segera menuju ke tempat kejadian kecelakaan tersebut. Faris mengikuti sosok yang menyerupai Eka, sementara dia keluar dari rumah. Eka datang dengan Tio. Lo tau nggak apa yang kejadian dengan Faris gitu ya? Berarti Faris lihat sosok itu. Iya, dia ngikutin si Eka tadi. Eka yang jadi-jadian ya, dia ikutin keluar gitu ya. Dia jalan keluar, dia kayak ketemu sama si Tio. Tio sama si Eka. Gitu. Pasan berarti. Nggak apa-apaan sebenarnya. Jadi kayak dia lihat si Tio sama Eka ini lihat Faris jalan keluar gitu. Iya. Mau menuju ke rel gitu. Si Tio bilang, kak itu Faris tuh, dia bilang gitu. Iya, itu mau kemana ya? Kayak si Eka. Berarti artinya kan kayak mereka nggak lihat dong yang makhluk tadi. Sedangkan versinya kalau Faris tuh jalan, dia ngikutin si Eka gitu. Itu yang lihat cuma si Faris. Iya, nah untung si Eka langsung manggil Riz gitu. Nah Farisnya dengar. Faris menoleh panggilan dari Eka dan bertepatan Faris menoleh sosok yang menyerupai Eka pun sudah nggak ada. Gitu. Jadi kayak, loh kok Faris kaget gitu kan kayak, melihat kanan kiri, iya. Kenapa gitu? Jadi kayak, bukannya tadi kamu udah di kos kak gitu. Jadi kayak, si Eka pun juga kaget. Hah? Kamu nggak lihat kalau kita baru datang gitu? Ucap Tio sambil senyum-senyum lah, mungkin dikira kayak bohong gitu ya. Sementara Faris terlihat bingung dengan keadaan yang dialami. Terus siapa tadi di kos bersama aku ya, dia bilang gitu. Eka mulai mengerti dengan keadaan yang dialami oleh Faris. Dia mulai sadar, oh tadi ini. Ya berarti yang tadi. Iya, bukan si Eka yang beneran gitu. Ya udah, sekarang kita masuk aja, kita ngobrol gitu. Jadi kayak Eka udah ngajak ngobrol nih sama si Faris sama si Tio bertiga gitu ya. Ternyata Faris berinteraksi langsung dengan sosok yang menyerupai Eka, mau mengajak ke tempat di mana tragedi kecelakaan itu berlangsung. Khawatir juga nih, gila ini kalau dia udah menyerupai kan, khawatir kan pasti kayak, ya gimana sih, lihat wah ini bahaya dong, ini bisa
Benar gitu. Nah, Ika bilang nih ya, Tio mau nginep di sini Riz, nanti kita tidur bertiga di kamarku aja gitu. Farisnya kaget juga kayak, hah? Iya kak, aku ambil bantal dulu di kamarku gitu ya. Nah sebenarnya kayak Faris senang juga sih karena kan kayak ada temennya kan gitu. Sementara Eka dan Tio serius ngobrol di luar pintu kamar. Kehadiran Tio di kos serasa menjadikan Faris menjadi sedikit mengobati ketakutan dirinya gitu. Yuk, coba kalau kita datangnya lambat dikit 10 menit aja. Faris mungkin udah di tengah rel, gitu, kata si Eka ya. Iya kak, benar juga ya gitu. Nah, terus apa yang akan dilakukan sama penampakan itu kepada Faris ya? Gitu. Ya lu bayangin aja ya kan. Iya, paling nggak kan Nah, balas dendam kan sama itu Faris. dia makanya. Nah, itu kayak hal itu bisa membahayakan Faris yuk. Coba aja kalau setelah di sana sosok itu berubah wujud dan menakuti Faris, kata Eka gitu ya. Iya sih kak, lebih bahaya lagi jika Faris terlena dengan sosok itu dan bagaimana jika ada kereta lewat dan setelah mereka ngobrol tentang kereta lewat, pas disitulah terdengar bunyi klakson kereta. Nah halo yuk, kamu dengar kan kalau ada kereta lewat? Iya. Dia hanya memandang tajam Eka, serasa mengiyakan bahwa mungkin jika terlambat sedikit menemui Faris, udah beda urusannya Iya. gitu. Nah ini mereka udah bersama gitu ya. Nah terus mungkin ada obrolan gitu ya. Gini Riz, tadi kita sempat ngobrol tentang masalah kamu. Dan kita menemui orang pinter yang mungkin bisa menangkal kejadian yang kamu alami. Membantu Gitu. Faris Iya. gitu ya maksudnya. Terus gimana kak? Gitu. Faris kayak takut juga. Kita besok disuruh ke sana lagi, jawab Tio. Semoga aja bisa membantu kamu ya Riz gitu. Nah, Faris terdiam serasa berharap masalah yang dialaminya bisa terselesaikan. Ya sudah, kita tidur aja. Sudah malam, lagian aku berangkat pagi, ucap PK. Mereka pun tidur di kamar bertiga. Pada waktu itu, Faris senang sekali bisa ditemani dua orang yang menemaninya tidur. Dan ketakutannya yang dialami tadi sedikit terobati dengan ditemani Eka dan Tio. Terlebih lagi dengan adanya harapan dari orang pintar yang mau membantu dirinya dalam menangkal gangguan makhluk halus. Berarti Faris agak lega ya. Iya, lega dong. Dia kayak, mudah-mudahan ini kayak beban banget ya, pasti bayangin aja gitu ya. Nah, besok berangkat jam berapa Riz? Gitu. Kata si Tio gitu ya. Faris pun tidak menjawab. Nah, mungkin Faris udah tidur yuk gitu, ucap Eka. Untunglah kalau dia bisa tidur malam ini gitu. Eka dan Tio pun melanjutkan pembicaraannya tentang apa yang akan dilakukan besok pagi. Kak, besok gimana? Tanya Tio. Ya seperti tadi saja, habis pulang kerja kita langsung ke sana aja mereka. Menurutmu gangguan terhadap Faris gimana sih? Kata Tio. Tanya Tio ya. Terus aku belum pernah melihat sosok yang dikatakan Faris, cuma dia sepertinya ketakutan. Aku yakin jika dibiarkan bisa terjadi hal yang berbahaya untuk dirinya gitu. Oh alah kak, besok semoga bisa teratasi ya masalah Faris gitu. Udah Berarti kita yang tidur dia aja gitu. Emang cuma si Faris doang. Faris jadi kayak dia dendamnya ya sama Faris karena kan Faris yang usil kan gitu. Kemudian muncul suara dari balik pintu depan rumah, diiringi dengan suara motor berhenti. Faris menjadi terbangun, suara tersebut diiringi dengan suara pintu depan rumah yang terbuka. Faris mulai mengintip dari balik kamar pintu kos, ternyata Mas Gani gitu ya, suara yang baru datang dari luar kota. Faris mulai senang karena di kos sudah ada yang menemani lagi. Setidaknya jika terjadi apa-apa dengan dirinya, ada yang bisa diminta pertolongan. Faris mulai membuka pintu kamarnya. Mas baru datang, ucap Faris. Mas Gani hanya menoleh ke wajah Faris yang terlihat senyum dari bangun tidurnya. Akan tetapi, Faris mulai masuk ke kamarnya lagi. Dia terlihat bingung dengan sosok Mas Gani yang biasa terlihat murah senyum, suka bercanda, akan tetapi dia hanya diam tanpa mengucap kata sekalipun. Kebingungan Faris mulai bertambah ketika suara pintu kos dari Mas Gani tak terdengar terbuka.
Ditambah lagi suara motor yang terdengar sebelum Mas Gani masuk, tidak lagi terlihat Mas Gani membawa motor. Dalam hati Faris bertanya, kok tumben Mas Gani nggak seperti biasanya? Kok nggak ada motor yang masuk dan suara kamar kosnya yang terbuka? Pikiran Faris masih jernih ketika mendapat kejadian ini. Walaupun dia masih diliputi kecemasan, kalau saja sosok makhluk halus itu mengganggu dirinya lagi. Tak lama kemudian, Riz, 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 terdengar bunyi suara dari luar kamar kos. Tolongin Riz, suara minta tolong dari luar kamar dia. Faris terdiam karena dia masih waspada dengan teror yang dialaminya. Terus dirinya, Faris mengurungkan niat untuk membuka kamar kosnya. Dia berpikir mungkin saja sosok penampakan makhluk yang dia beri tetesan jeruk nipis tadi gitu ya, menampakkan untuk mengganggu dirinya. Ternyata dugaan Faris benar. Tahu nggak? Faris tahunya dari mana? Ya itu tadi yang manggil-manggil dia gitu. Faris yang sudah terbangun menjadi susah untuk tidur lagi karena kejadian yang dialami barusan. Selang beberapa jam kemudian, ada suara lagi. Kenapa kamu hanya diam, Riz? Bunyi suara dari luar kamar kos. Dalam hati Faris, kenapa kok dia tahu kalau aku diam ya? Bukannya Mas Gani tidak melihatku gitu. Kayak dia dalam hatinya, selang beberapa menit kemudian terdapat bunyi suara pintu luar rumah dan suara langkah kaki yang berjalan diiringi suara nyanyi-nyanyi kecil. Ya, kayak gini. Kebayang sih. Jadi Faris. Suara itu pasti Mas Gani dalam hati Faris. Mas Gani itu tipe orang yang periang. Ketika dia berjalan juga suka menyanyi-nyanyi sendiri. Faris sempatkan melihat dari pintu kamar kos dan ternyata benar itu adalah Mas Gani. Untuk kedua kalinya Faris menyapa lagi Mas Gani. Mas, apa Faris? Woi, kamu belum tidur, Riz? Gitu. Jadi kayak ini beda responnya gitu ya. Nah, Ini sama yang tadi. iya Mas, tadi dengar suara Mas Gani masuk jadi kebangun, ucap Faris. Tumben malam nyampe kos Mas, barusan datang. Kamu nggak lihat ya? Masih bawa tas. Faris mulai melihat wajah Mas Gani dengan tajam. Dia mencermati dari bawah sampai atas Mas Gani. Jadi kayak dilihatin kenapa dia gitu. Sosok yang menyerupai Mas Gani sama persis dengan Mas Gani yang sebenarnya mulai dari baju yang dipakainya, sepatu dan tas Mas Gani. Bedanya hanya sikap dan sosok itu yang cenderung murung dan terdiam. Siapa ya sosok yang tadi menyerupai Mas Gani? Dia pertama yakin bahwa tadi itu bukan si Mas Gani. Iya. Faris mulai masuk ke dalam kamarnya dan bergabung tidur kembali bersama Eka dan Tio. Suasana nampak hening, sepi, dan hanya suara dengkuran dari Mas Gani yang terdengar. Faris pun melanjutkan tidurnya. Nah, kemudian ada suara tangisan di depan. Ada tangisan. Sama kayak tadi berarti. Langsung kaget dengan suara itu. Dia sengaja nggak bangunin Eka dan Tio karena kayak Eka sama Tio ini nggak denger kan. Jadi kayak Faris aja nih yang denger gitu. Gangguan dari makhluk halus itu sengaja datang setiap malam berturut-turut dan sepertinya sengaja Faris untuk tidak bisa tidur malam itu dan dipaksa agar dia tidur di siangnya agar malamnya selalu kayak lo nggak akan bisa tidur. Faris semakin takut dengan suara yang dia dengar dari luar kamarnya dan sepertinya suara itu semakin mendekat hingga tepat di depan pintu kamarnya. Faris membuka pintu, terus kemudian suara tangis dan rintihan itu terdengar berulang-ulang.
Setelah lama mendengarkan Faris menutupi wajahnya dengan sarung yang dipakai, berakhir ketika jam 3 pagian ketika azan pertama kumandang dan Faris pun tertidur. Jam 5 pagi Eka terbangun dan hendak melakukan sholat subuh. Dia melihat Faris tertidur seperti kelihatannya kayak ketakutan. Wajahnya ditutupi dengan sarung yang dipakai dan tidur menyamping dengan Tio yang masih terlelap. Eka pun membangunkan Tio karena dia bekerja dengan shift yang sama. Setelah mereka bersiap untuk berangkat kerja, Eka pun membangunkan Faris untuk berpamitan. Setelah pulang kerja, dia menemui orang pintar tersebut. Faris mulai terbangun. Faris menuruti ucapan dari Eka tentang berdiam di kamar karena temannya itu mengkhawatirkan kejadian yang terjadi lagi seperti sebelumnya. Dan Faris pun melanjutkan tidurnya karena malamnya terlalu capek dengan teror yang dihadapi oleh dirinya. Dia mengingat terakhir kata dari Eka yang mengkhawatirkan dirinya untuk jangan keluar sebelum kita datang. Gitu. Siang pun berlalu, Faris mulai berangkat kerja seperti biasa karena Eka dan Tio mampir dulu ke orang pintar yang mungkin bisa menangkal kejadian yang dialami oleh Faris. Faris bersiap untuk berangkat kerja. Dia berharap ketika dia pulang, Eka dan Tio sudah berada di dalam kos, membawa kabar baik untuknya. Jam 10 malam, waktunya Faris pulang kerja. Karena Eka dan Tio membantu dirinya, dia pun mencari makan untuk sekedar rasa terima kasih dengan temannya yang sudah membantu. Jadi kayak dia bungkusin lah sesuatu buat Eka sama ini gitu. Nah, setelah setengah jam kemudian, Faris pulang dengan membawa 3 bungkus nasi yang sudah disiapkan gitu ya. Nah, cuaca makin gerimis, Faris mulai pesimis dengan Tio dan Eka karena pasti dia akan datang agak terlambat. Sementara di tempat lain, Tio dan Eka sudah menunggu orang pintar dan orang pintar itu bermaksud untuk datang di kosnya besok sorenya. Dan Eka suruh membuatkan air dari daun pepaya untuk disiramkan di lokasi kejadian saat tewasnya korban. Jadi kayak orang pintar gitu. Kalian coba bikinkan air dari daun pepaya dan suruh teman kamu yang menyirami di tempat kejadian itu. Iya Pak, nanti kita lakukan. Tio bilang gitu. Baiklah Pak, nanti biar teman saya yang jemput Bapak ya untuk datang ke sana besok. Ucap Eka sambil memandang Tio gitu ya. Kalau begitu kita permisi dulu ya Pak. Gitu. Mereka pun beranjak meninggalkan rumah orang pintar itu dan segera menuju ke kosan. Nah, karena Eka khawatir dengan keadaan Faris, secara dia adalah teman sekosan dengan dirinya dan sudah kenal dari SMP. Jadi udah teman lama juga ya gitu sebenarnya. Tio pun memetik daun pepaya yang ada di sekitar depan rumahnya untuk dibawa ke kosan gitu. Gimana Kak? Hujan kayak gini gitu. Apa kita terjang aja biar cepet pulang gitu. Eka terdiam sambil melihat hujan, gelapnya malam di sekitarnya gitu, dan Eka tidak bisa mengabari Faris gitu karena masih belum ada handphone gitu. Kita tunggu hujan sedikit reda dulu yuk gitu. Kita juga sudah bilang kok sama Faris kalau nggak boleh keluar dari kosan sebelum kita datang gitu. Jadi kalau ada apa-apa dengan Faris, ada Mas Gani yang di rumah mungkin bisa membantu. Setelah setengah jam kemudian, udah sedikit reda, ayo kita pulang Riz. Ayo kita pulang yuk gitu. Ajak si Eka gitu. Mereka berjalan pulang dengan menaiki sepeda menuju kosan. Terus kemudian berharap tidak terjadi apa-apa dengan si Faris. Ya, beberapa jam kemudian, Eka dan Tio udah sampai di tempat kosnya. Eka pamit untuk langsung ke kamar kecil dulu. Sebelum masuk ke kamar kosnya, dia menoleh ke kamar kosnya sambil berlari menahan kencing. Tio sempat melihat ada keramaian beberapa orang yang terlihat dari arah rel kereta. Kok lampu kamar sudah nyala tapi nggak ada Faris? Dalam hati Eka sambil menuju ke kamar mandi. Dan gak lama kemudian, Kak, kok Faris gak ada di kamar? Eka langsung buka pintu kamar mandi dan segera menuju kamar kosnya. Eka, di mana dia? Gitu.
ada nasi bungkusan. Apa dia mau beli minum ya kak? Gitu. Nggak tahu juga. Coba cek di kamar Mas Gani, dikunci dari luar kak gitu. Ya udah kita tunggu saja. Kali aja dia sama Mas Gani yang membeli minum atau keluar sebentar. Setelah beberapa menit kemudian, Faris kunjung pulang ke kosnya. Eka mulai khawatir dengan keadaan yang dialami dirinya. Kok nggak datang juga ya? Di mana dia ya? Coba kita keluar cari di warung. Ayo, kali aja di warung gitu. Warung tutup, Kak. Hah? Iya, Pak. Sama Mas Gani kali ya? Mungkin aja, Kak. Banyak kerumunan warga di sana. Setelah mereka berjalan menuju ke arah kereta api, mereka mendengar pembicaraan warga. Tahu nggak? Ada orang tertabrak kereta. Eka dengan mencoba mencari tahu siapa di balik sosok yang tewas. Dengan membuka beberapa bagian yang sudah ditutupi oleh koran, ternyata Faris yuk. Eka sambil nangis. Dia kayak, aduh. Dan Faris tewas tepat di lokasi kejadian tewasnya wanita yang sebelumnya ditetesi jeruk nipis olehnya. Itu kira-kira kenapa ya Mas Faris kok bisa meninggal kayak gitu ya? Pasti banyak spekulasi sih gitu. Jadi kalau misalnya pengen tahu kelanjutan ceritanya, ikutin cerita ini sampai dengan selesai karena kita masih akan kayak melanjutkan cerita ini dan kita melihat dari sudut pandang teman-teman yang ada di sekitar gitu. Apakah si Faris bunuh diri karena stres atau memang gangguan dari makhluk itu sehingga dia panik? Kita akan bahas lebih detail di part selanjutnya.